سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواج الطهارات المؤمنين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله وإلى أرواح المشينا مشينا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ustaz Muhlisin, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, peserta pengajian online, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali via Zoom meeting dan akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai atau masih dalam pembahasan sifatus sholatir Rasul, sifat atau format atau cara sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'an Nu'aim al-Mujmir, dan diriwayatkan dari suatu sahabat yang bernama Nu'aim al-Mujmir. Al-Mujmir ini maknanya tukang menyalakan dupa. Jadi Nu'aim ini salah satu budak awalnya ya, yang kemudian dimerdekakan, salah satu budaknya Sayyidina Abu Bakar kalau tidak salah, yang kemudian dimerdekakan dan dia memiliki tugas khusus namanya Mujmir. Mujmir itu tukang menyalakan dupa di masjid. Dupa di masjid. Seperti hadis tentang masjid kemarin bahwa masjid itu diperintah agar ayyunadhaf wa yutayyab. Dibersihkan dan diwangikan. Nah, tugasnya Nu'aim itu mewangikan masjid dengan dupa, dengan menyalakan dupa. Dan masuk di dalamnya ya umpamanya masjidnya diberikan minyak wangi atau pewangi ruangan, baik yang otomatis ataupun yang digantungkan ke AC atau kipas angin. Qalah Nu'aim al-Mujmir berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah." Ternyata Nu'aim ini iya betul sahabat. Shallaitu wara'a Abi Hurairah. Saya sholat di belakang Sayyidina Abi Hurairah. Jadi Nu'aim sholat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat. Hurairah ini sahabat, berarti Nu'aim ini muridnya sahabat, kira-kira begitu ya. Nu'aim ini muridnya sahabat. Muridnya sahabat itu disebut tabi'in. Faqara'ah, maka Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah membaca Bismillah. Jadi ini masih pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Dari Bismillah sampai waladhdallin sebagai rukun yang bersifat ucapan yang ada di dalam sholat. Nah, di hadis-hadis sebelumnya kita melihat bahwa Bismillah itu tidak masuk bagian dari surat Al-Fatihah. Tapi di hadis-hadis setelah ini kita akan melihat bahwa sebaliknya. Jadi mazhab yang mengatakan Bismillah bukan bagian Fatihah
Itu ada dasar hadisnya. Begitu juga dengan madhab atau ya madhab yang mengatakan Bismillah masuk dalam bagian suratul Fatihah itu ada hadisnya seperti hadis ini. Faqara'ah maka Sayyidina Abi Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'ah maka kemudian melanjutkan bi ummil Qur'ani dengan membaca Ummul Quran. Ummul Quran itu suratul Fatihah. Disebut induknya Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran, kata para ahli itu ada di dalam Fatihah. Semua yang ada di suratul Fatihah itu tersimpan dalam baknya Bismillah. Kemudian Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Hatta idza balagha waladhdallin sehingga ketika sampai pada bacaan waladhdallin qala Abu Hurairah membaca amin amin secara bersamaan gitu ya. Jadi maka di sini imam maupun makmum ini sama-sama sunnah membaca amin gitu ya. Bareng. Ketika waladhdallin amin itu imam makmum bareng bacanya. Jadi yang sunnah bareng di dalam sholat itu hanya kata-kata amin. Selebihnya sebaiknya tidak mendahului imam. Sebaiknya tidak mendahului imam. Bahkan kalau di takbiratul ihram mendahului imam ya gak sah gitu. Takbir pertama. Kalau rukun-rukun yang lain mendahului imam secara tidak sengaja ya tidak apa-apa. Tapi kalau disengaja itu sekali tidak batal. Kalau disengaja sampai 2 kali ya membatalkan sholatnya. Itu ya. Jadi satu-satunya bacaan yang disunahkan bareng itu adalah kata-kata amin. Walau dolin amin. Wa yakuluh kemudian membaca kullama sajadah. Setiap kali sujud wa idza qama minal julusi dan setiap kali berdiri dari duduk membaca Allahu Akbar. Kecuali di i'tidal ya. Bangun dari ruku itu bukan Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Tsumma yaquluh idza sallama. Kemudian ketika Abu Hurairah salam, dia berkata, "Walladzi nafsi biyadih." Demi Tuhan di mana ajalku atau jiwaku ada dalam genggamannya. Ini walladzi nafsi biyadih itu salah satu sumpah ya. Demi Tuhan maksudnya. Demi zat yang nyawaku atau jiwaku ada dalam genggamannya. Itu sumpah. Jadi kata Abu Hurairah, demi Allah. Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip solatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dipraktekkan Rasulullah, kemudian apa yang dipraktekkan eh, oleh Abu Hurairah itu kemudian disaksikan oleh Nu'aim al-Mujmir, salah satu tabi'in, itu adalah transfer ilmu dan kemudian
Sayyidina Abi Hurairah mengatakan, saya ini paling mirip sholatnya dengan Rasulullah. Maksudnya, apa yang aku praktekkan itu semuanya berasal dari Rasulullah. Berarti Rasulullah di hadapan Sayyidina Abu Hurairah pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Mungkin di riwayat yang lain sebagaimana diambil oleh mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah, ya Rasulullah tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau membaca tapi dengan suara yang pelan. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti itu. Ini kemudian yang diambil di dalam mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Huzaimah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, idza qara'tumul Fatihah. Jika kalian membaca suratul Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa'innaha, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim, ihda ayatiha, adalah salah satu ayatnya Fatihah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa sawwaba waqfahu, dan membenarkan itu berupa hadis mauquf. Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jadi dua hadis ini diambil dalil oleh ulama-ulama yang mengharuskan membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu bagian dalam suratul Fatihah. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faragha, tatkala selesai min qiraati ummil Quran, dari membaca Fatihah, rafa'a sautahu, Nabi mengangkat atau menyaringkan suaranya, waqalah, dan beliau membaca amin. Nah, dalam pembacaan amin ini juga banyak riwayatnya. Ada yang amin gitu, pendek ya. Ada yang amin. Ada yang amin kayak gitu. Ada tasydidnya. Gantung bacaannya. Bacaan imam siapa? Imam Warash atau Imam Asim, Imam Duri, banyak. Ada bacaan Quran itu 7 bacaan yang dianggap legal dan mu'tabar, dianggap legal di dalam qiraat yang kemudian disebut dengan qiraatus sab'ah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni wa hasanahu, dan dianggap sebagai hadis hasan. Wal Hakimuh, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim wa sahahu, dan dianggap atau disebut sebagai hadis sahih oleh Imam Al-Hakim. Jadi ketika membaca amin, maka makmum dan imam sama-sama membacanya. Ini dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wali Abi Daudah, dan menurut Imam Abu Daud Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, min hadis Wa'il bin Hujur nahruhu, sebagaimana dikutip dari hadis sahabat Wa'il bin Hujur, nahruhu itu mirip, sama, aminnya bareng. Aminnya bareng. Jadi praktek sholat itu diriwayatkan secara mutawatir ya. Karena Nabi
memberikan contoh langsung kepada sahabat. Jadi ada yang di hadis awal-awal yang kita baca dari kemarin-kemarin itu ada yang berupa ucapan. Ada yang hadisnya berupa ucapan. Namun juga sangat banyak hadisnya berupa perilaku Nabi. Maka praktek sholat itu sangat kuat periwayatannya karena ada ucapan sekaligus juga perbuatan. Beberapa amaliyah atau beberapa ibadah di dalam Islam kadang hanya berupa ucapan Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi, kayak gitu. Tapi tidak ada perbuatan. Tapi dalam praktik sholat itu dua-duanya double gitu ya. Double dalil. Ada ucapan, juga ada perbuatan. Jadi double dalil. Double dalil itu kemudian menjadi lebih kuat dari yang satu dalil. Satu dalil. Dan sholatnya Nabi itu disaksikan oleh ribuan sahabat. Baik itu yang makmum, dan kemudian dari ribuan sahabat ini mengalir ilmunya kepada ribuan tabi'in di seluruh penjuru negeri-negeri Islam. Sehingga kalau ada sedikit perbedaan dalam bentuk, dalam praktik, maka itu tidak perlu diherankan. Karena mungkin satu sahabat hadir di satu sholat, yang lainnya tidak hadir. Jadi sahabat itu modelnya bukan terus-menerus melazimi Rasulullah, bukan terus-menerus menempel Rasulullah seperti perangko, tidak. Mereka juga memiliki kewajiban ke pasar, kewajiban bertani jika sahabat Ansor seperti itu. Tapi transfer ilmu modelnya itu menyeluruh. Dalam pengertian begini, yang nggak hadir itu mendapatkan ilmu dari yang hadir. Dan itu perintah langsung dari Nabi. Seperti di hadis yang sangat masyhur, ada hadis berbunyi begini. Liyuballighash syahidu minnal ghaib. Yang menyaksikan atau yang hadir di majlis, hadir di tempat Rasulullah, agar menyampaikan kepada yang ghaib, yang tidak hadir, yang absen. Itu artinya apa? Artinya sahabat-sahabat itu ya tidak meninggalkan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, tidak. Tapi mereka dalam hal ilmu itu sama-sama haus gitu modelnya. Jadi yang nggak hadir di majelis Rasulullah itu nanya ke yang hadir. Sehingga ilmu di masa Rasulullah itu betul-betul menyentuh semua kalangan, menyentuh semua kalangan, menyentuh semua kalangan. Jadi yang nggak hadir itu dapat berita atau dapat tambahan ilmu dari yang hadir. Wan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa qala, kalau ada radhiyallahu anhuma berarti ayah dan anak sama-sama masuk Islam. Jadi di sini Ibnu Abi Aufa itu juga masuk Islam. Abi Aufanya masuk Islam. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang mendatangi Nabi. Faqalah, kemudian dia berkata, dia matur, dia sowan ke Nabi, kemudian berkata, inilah astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa menghafal atau mengambil sedikit pun dari Al-Quran. Atau saya tidak bisa menghafal sama sekali Al-Quran. Fa'allimni ma yujzi'uni.
maka ajari aku sesuatu yang bisa menggantikannya. Qalah, Nabi menjawab, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim al-hadithah. Jadi kalau ada seorang yang tidak bisa, yang tidak hafal Al-Quran, yang tidak hafal apa, Ummul Quran atau Fatihah, maka itu bisa diganti dengan zikrullah. Bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka jika ada orang masuk Islam dan dia belum menghafal Fatihah, maka dia harus belajar dulu. Belajar dulu sekiranya waktu masih panjang. Umpamanya dia masuk Islam pagi hari. Berarti kan zuhur masih lama itu. Maka dia wajib belajar. Seumpamanya hafal cuma separuh, ya sudah dibaca separuh. Gitu. Kalau belum hafal sama sekali karena masuk Islamnya sangat mepet, misalkan zuhur sudah mau asar, maka boleh diajari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Dan ini berlaku bagi semua rukun qauli. Rukun qauli seperti, oh enggak, kalau yang lain mudah ya. Fatihah memang yang sulit. Rukun qauli itu saya sering ulang-ulang, ada 5. Rukun sholat yang berbentuk ucapan ada 5. Yaitu takbir pertama, Allahu Akbar. Takbir pertama itu wajib. Takbir selanjutnya sunnah semua. Kemudian Fatihah ya. Fatihah. Kemudian tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum. Salawat apa? Tahiyat yang keempat, salah ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Seperti itu. Baik menambahkan Sayyidina atau tanpa Sayyidina. Gak usah ngeyel-ngeyel. Yang penting ada solat di sana. Ada solawat ala Nabi. Karena ada beberapa kelompok yang anti dengan Sayyidina. Gitu ya. Tidak boleh katanya nambah Sayyidina di dalam solat. Nah, kemudian yang terakhir salam. Salam pertama. Salam kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, ya wajib belajar. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahahu Ibnu Hibban. Dan dianggap hadis sahih oleh Imam Ibnu Hibban, wa Daruqutni wal Hakim, dan Imam Hakim dan Imam Ad-Daruqutni. Demikian, mungkin ada yang perlu ditanyakan dan didiskusikan lebih lanjut, dipersilahkan. Di dalam hadis-hadis yang kita baca barusan ini menegaskan bahwa yang membaca Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim itu memakai dalilnya siapa tadi? Dalilnya Abu Hurairah dan juga Nu'aim al-Mujmir gitu ya. Kemudian juga membaca amin secara bersamaan. Dan bagi yang tidak mampu atau tidak hafal surat Al-Fatihah, maka boleh diganti dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Ini al-kalimatut thayyibat. Kalimat thayyibat. Mungkin ada cerita memang yang agak sulit diterima. Ada salah satu tokoh di Madura itu yang sangat terkenal, namanya Syekhona Khalil Bangkalan.
itu pernah ada santrinya atau orang awam lah, orang umum yang memang tidak hafal apa-apa. Sehingga ketika dia mau sholat ditanya oleh Syekhona Khalil, kamu hafal apa? Saya gak hafal apa-apa, Kiai. Terus apa yang kamu hafal? Saya itu hafal cuma satu. Apa? Ada tiang 10 dikurangi satu tinggal 9. Ada tiang 10 dikurangi satu tinggal 9. Pakai bahasa Madura lagi. Ya sudah itu dibaca di dalam sholat. Ini kisah lucu-lucuan aja. Kalaupun mungkin terjadi atau mungkin itu benar, maka bisa jadi orang tersebut, orang awam ini memang apa ya, IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, yang memang sulit untuk menghafal sesuatu. Jadi ada kisah-kisah seperti itu. Kalau di mazhab Hanafi ya, di mazhab Hanafi itu diperbolehkan membaca terjemahan Fatihah itu boleh. Kalau memang belum hafal, tapi hafal terjemahannya. Cuma di kitab-kitab Hanafi itu disebutkan harus terjemah yang berbahasa Persia. Berbahasa Persia. Entah kalau berbahasa Indonesia. Mungkin karena Imam Hanafi orang Persia, orang Kufah. Baik, silahkan. Jika tidak ada, kita lanjut ke hadis selanjutnya. Wan Abi Qatadah, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala. Jadi bab tentang salat sifatus salatur Rasul ini memang agak panjang ya. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari sahabat Abu Qatadah qala beliau berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat yusalli bina. Salat bersama kami kata Abu Qatadah. Fayaqra'u kemudian Nabi membaca fi zuhri di salat duhur wal asri dan salat asar fi rakaatainil ulayaini. Di rakaat kedua pertama maksudnya rakaat 1 dan 2. Orang Arab sering kali begitu ulayaini. Ulayaini maksudnya rakaat pertama dan kedua. Rakaatainil ulayaini. Awal-awal. Sering seperti itu kalau orang Arab. Kayak dia bilang bainal isya'aini. Di antara dua isya. Ya maksudnya di antara maghrib dan isya. Kadang bilang kusufain. Kusufain itu dua gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Kusufain mereka bilang. Tapi sebenarnya kusuf itu untuk matahari. Matahari khusuf. Pakai kho itu untuk gerhana bulan. Tapi orang Arab sering begitu. Sering memakai dua kata yang berdekatan atau dua sesuatu yang berdekatan tidak sama, tapi dipakai salah satunya. Pakai salah satu. Seperti bainal isya ini. Di antara dua isya. Padahal maksudnya maghrib dan isya. Ulaya ini. Awal yang pertama. Dua awal yang pertama. Berarti rokaat 1, rokaat 2. Jadi Nabi ketika zuhur dan asar di rokaat 1 dan rokaat 2 itu membaca bifatihatil kitabih. Membaca Fatihah wa surataini. Dan dua surat. Wa yusmi'una dan memperdengarkan kepada kita al-ayatah pada ayat yang beliau baca ahyanan terkadang. Ini kan dua solat sirriyah ya. Dua solat
tanpa suara, zuhur dan asar. Tapi kadang Nabi itu dalam rangka mengajarkan kepada para sahabat itu sengaja memperdengarkan. Wa yutawwilu raka'atal ula, kemudian Nabi memperpanjang rakaat yang pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini, dan membaca di rakaat yang terakhir kedua. Ini ulaya ini dengan ukhraya ini. Dua awal pertama dan dua akhir terakhir. Maksudnya ya dua rakaat sisa bifatihatil kitabi dengan membaca cukup Fatihah. Jadi surat rakaat 1 dan 2 membaca surat, rakaat 3 dan 4 tidak usah surat, cukup Fatihah saja. Jadi sunnah membaca surat itu di rakaat 1, rakaat 2, 3 dan 4 tidak sunnah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bu Sofia. Ya, apakah eh, rangkaian sholat itu diajarkan secara langsung atau bertahap? Secara langsung, Ibu, cuma mungkin yang kemudian hadir di madhab-madhab itu ada perbedaan sedikit, itu di momen yang berbeda. Momennya berbeda, sahabat yang menyaksikan juga berbeda. Sehingga sahabat-sahabat yang ke Kufah membawa riwayat-riwayat yang kemudian berkembang di madhab Abu Hanifah. Seperti itu. Sementara sahabat-sahabat yang di Madinah itu kemudian berkembang menjadi madhab Maliki. Seperti itu. Jadi eh, rangkaiannya secara langsung dan disaksikan banyak sahabat. Bahkan cara wudhu Nabi itu sengaja Nabi memanggil, ayo, ayo, saya mau wudhu, kalian saksikan ya, seperti itu. Jadi rangkaiannya secara langsung, ya betul, dan itu berarti memang menunjukkan kekuatan hafalan para sahabat. Dan memang orang-orang Arab itu dahulu itu tidak punya tradisi menulis yang baik. Artinya menulis itu bukan tradisi mereka gitu ya. Tapi mereka memiliki eh, memori hafalan yang kuat. Hafalan yang kuat. Jadi di kalangan sahabat ataupun di kalangan masyarakat jahiliyah itu biasa menghafalkan, tapi tidak biasa menulis. Seperti Siti Aisyah misalnya. Siti Aisyah itu sebelum dinikahi Nabi itu sudah hafal 1000 syair jahiliyah. Mereka memang punya tradisi menghafal yang baik seperti itu, tapi tidak memiliki tradisi menulis yang baik. Sehingga ketika ada tawanan di salah satu perang perang Khandaq, itu Nabi memberi amnesti, memberi keringanan hukuman bagi beberapa tawanan akan dilepas asalkan mengajarkan menulis. Asalkan mengajari anak-anak kaum muslimin menulis. Jadi menulis itu bukan tradisi Arab, walaupun tidak boleh kita katakan, oh berarti orang Arab gak ada yang bisa nulis. Ada. Satu dua gitu ya. Seperti Zaid bin Thabit itu terkenal dan diangkat sebagai penulis atau sekretaris
di dalam masa Rasulullah sampai masa Sayyidina Abu Bakar tatkala mentadwin atau mendokumentasikan Al-Quran itu menjadi apa namanya pimpinan proyek gitu ya. Pimpinan proyek dokumentasi Al-Quran itu Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit seperti itu. Dan mungkin ya kalau yang hidup di kampung seperti saya, itu memang orang-orang kampung kekuatan hafalannya itu lebih baik ya daripada orang-orang kota kayak gitu. Saya masih menyaksikan beberapa ibu-ibu atau nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya, yang dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi kekuatan hafalannya itu luar biasa. Kekuatan hafalannya luar biasa. Jadi tidak perlu kemudian mengingkari bahwa tradisi masyarakat jahiliyah itu apa bisa menghafal sekian itu mustahil tidak. Memang di kalangan Badawi, orang-orang pedalaman itu tradisi mengingat itu sangat kuat. Apalagi Al-Quran yang memang dipermudah di dalam menghafalnya. Ada bahkan tetangga itu sudah nenek-nenek kalau mau belanja itu nggak pernah dicatat, hanya diingat gitu. Jadi kalau ada acara-acara besar itu biasanya dia yang berangkat ke pasar itu nggak nyatet dia. Beli ini. Itu tapi kuat hafalannya. Kuat hafalannya. Jadi apa yang diriwayatkan di dalam hadis atau dikisahkan di dalam kisah-kisah para sahabat bahwa mereka kuat hafalannya, bagi orang kampung itu sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Mungkin seperti itu ya. Jadi di hadis ini dikatakan bahwa sunnah membaca surat itu di rokaat 1 dan rokaat 2. Baik, kita lanjut. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qalah beliau berkata, kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asr. Kami mengira-ngirakan berdirinya Nabi di sholat duhur dan asar. Jadi berapa lama sih Nabi membaca surat? Gitu. Setelah membaca Fatihah, Nabi membaca surat itu seberapa lama? Kata Abu Said Al-Hudri, fahazarna qiyamahu. Maka kami kira-kirakan Nabi berdiri itu firraqatainil ulayaini. Di rokaat pertama dan kedua minaz zuhri dari surat zuhur qadra alif lam mim tanzil as-sajadah. Jadi kira-kira lamanya Nabi itu membaca surat sajadah. Surat sajadah itu berapa Ustaz Muhlisin? 50 ayat atau 30 ayat atau 20 sekitar itu ya. Wafil ukhraya ini sementara di rokaat terakhir, iya di rokaat 2 dan 3-nya qadron nisfi min dalik. Qadron nisfi min dalik. 50 ayat. Jadi lama berarti 50 ayat itu lumayan panjang untuk orang Indonesia yang nggak betahan gitu. Jadi di sholat zuhur dan asar Nabi itu membaca sekitar 50 ayat lama.
Wafil ukhrayaini qadran nisfi min dzalik. Sementara di rakaat ketiga dan keempat separuhnya. Di sedikit lamanya ya maksudnya. Nggak baca tapi lamanya berdiri itu sekitar separuhnya, itu berarti 25 ayat. Wafil ulayaini minal asri. Dan di rakaat pertama dan kedua dari sholat asar ala qadril ukhrayaini minadz zuhur. Separuh dari sholat zuhur. Wal ukhrayaini ala nisf min dalik rawahu muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau saya simpulkan grafiknya itu ya, subuh itu paling panjang Nabi. Subuh, ibu-ibu itu sholatnya Nabi paling panjang, paling lama. Berdirinya Nabi itu paling lama itu di sholat subuh. Jadi grafiknya ya, sholat subuh terpanjang, sholat duhur dan isya ke kiri berarti ya. Sholat subuh terpanjang, duhur siang, isya malam itu lebih pendek dari sholat subuh, duhur dan isya ya. Nah, maghrib dengan asar itu tercepat. Maghrib kayak gimana grafiknya? Maghrib dari yang paling cepat aja. Maghrib, asar, isya. Nah, isya dan asar itu sedang. Isya dan asar sedang. Subuh dengan zuhur itu panjang. Subuh dengan zuhur itu panjang. Tiwal. Ada tiwal mufassal, ada kisar, ada wasat nanti. Jadi ada sedang, ada pendek, ada panjang. Nabi membaca surat panjang itu di mana? Di zuhur dengan di subuh. Kayak gitu. Nabi membaca surat sedang itu di mana? Di isya dengan asar. Nabi membaca surat pendek itu di mana? Di maghrib. Kayak gitu. Grafiknya seperti itu. Kalau ditanya kenapa zuhur dengan subuh itu panjang, katanya karena itu waktunya orang-orang lupa kepada Allah. Zuhur itu waktunya orang capek, gitu. Sehingga kebanyakan orang ya lupa kepada Allah. Sementara subuh itu juga orang lagi enak-enak tidur. Nyaman-nyamannya tidur, gitu ya, nyenyak-nyenyaknya tidur. Maka itu dilamakan oleh Rasulullah. Seperti itu ya. Itu sudah mengikuti sunnah Nabi seperti itu. Tapi kalau misalkan makmumnya itu bukan eh, orang-orang dalam pengertian orang-orang awam, gitu ya. Orang-orang awam makmumnya yang memiliki kesibukan macam-macam, maka sebagai imam itu harus tahu diri. Jangan sampai kemudian mengamalkan sunnah gitu ya, mengerjakan sunnah Nabi tapi tidak mempertimbangkan kondisi mereka. Karena Nabi itu pernah ada riwayat memarahi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia ulama sahabat, ulamanya sahabat. Ulamanya sahabat Mu'adz bin Jabal, dia menjadi imam di kaumnya, kemudian membaca surat sangat panjang. Nah, akhirnya ada yang mengadukan ke Nabi. Nabi kemudian memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kemudian Nabi dengan muka yang memerah karena marah, beliau mengatakan, Aturidu antaku nafattanan ya Mu'adz. Apakah engkau ingin menjadi ahli fitnah? Fattan itu ahli fitnah yang banget gitu. Artinya di situ siwahnya mubalaghah. Ahli fitnah betulan.
banget, nggak sekedar ahli fitnah. Jadi dimarahi oleh Rasulullah. Ahli fitnah karena apa? Maksudnya ahli fitnah. Karena membuat masyarakat atau pengikutnya itu, makmum-makmumnya itu akhirnya kesel gitu. Dan akhirnya membenci agama Allah, agama Rasulullah. Ternyata sholat itu berat ya. Berjamaah itu ternyata berat ya aturannya. Harus apa? Tahan berdiri beberapa menit kayak gitu. Itu yang dimaksud Nabi. Jadi ahli fitnah maksudnya memfitnah agama Allah dan agama Rasulullah. Sehingga orang-orang tidak menyukai agama ini. Menganggap agama ini adalah agama yang berat. Gara-gara dia mau mempraktekkan mempraktekkan sunnah Rasulullah. Jadi gak wajib ya membaca surat panjang, ataukah surat pendek, ataukah surat sedang, itu gak wajib. Tapi kalau mau mengamalkan itu namanya sunnah, namun dengan catatan tadi, sekiranya tidak memberatkan makmum. Bahkan yang bijak si imam memberitahu ke makmum. Makmum, saya mau membaca surat agak panjang ya. Itu boleh. Misalkan di hari Jumat, Jumat subuh ya. Subuh pagi di hari Jumat itu nanti ada hadisnya sunnah membaca surat sajadah misalnya. Ya kita bilang ke makmumnya, makmum saya akan baca surat sajadah nanti sujud sujud tilawah ya misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau di hadapan orang-orang umum yang memang sibuk dan memiliki kewajiban keluarga, kewajiban kantor, kewajiban ke sawah, kewajiban berdagang ke pasar, kita membaca surat-surat panjang dengan alasan mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan sampai gara-gara sunnah kita membuat kemungkaran. Kemungkarannya di mana? Tadi, seperti Nabi marah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Jadi grafiknya seperti tadi ya. Subuh dengan duhur itu surat panjang. Isya dengan asar itu sedang. Maghrib surat pendek. Surat pendek itu dari mana? Nanti juga akan disebutkan. Surat pendek itu dari wadduha ke belakang itu dianggap surat pendek. Iya, jadi imam itu harus mempertimbangkan kondisi makmum. Imam harus mempertimbangkan kondisi makmum. Turidu an takuna fattanan ya Mu'adz itu kata-kata Nabi yang menjadi pengingat bagi beberapa imam atau dai gitu ya. Bahwa yang harus disampaikan ke masyarakat agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru kata Nabi. Permudah jangan kau persulit. Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar baik jangan ditakut-takuti. Itu apa namanya? Metode dakwah yang diajarkan Nabi kepada para sahabatnya. Jadi jangan sampai mengesankan agama ini rumit, agama ini sulit, agama ini ribet dan merepotkan. Jangan sampai seperti itu. Wan Sulaiman bin Yasar dan diriwayatkan dari sahabat Sulaiman bin Yasar radhiyallahu taala anhu. Qala Sulaiman bin Yasar berkata, kana fulanun seseorang yutilul aulayani minadz zuhri memperpanjang bacaan surat di sholat duhur di 2 rakaat pertama. Wa yukhaffiful asrah dan lebih ringan di sholat asar. Wa yaqra'u fil maghrib
dan membaca di sholat maghrib bi kisoril mufassal dengan surat-surat pendek. Kisor itu surat-surat pendek al mufassal yang ayatnya patah-patah atau pendek-pendek gitu. Bukan ayat yang panjang enggak gitu. Wa fil isya'i dan di sholat isya biwasatihi dengan tengah-tengahnya surat mufassal. Wa fis subhi bitulihi dan di sholat subuh itu panjang. Faqala Abu Hurairah berkata, ma shallaitu wara'ah ahdin. Saya tidak sholat di depan, di belakang seseorang. Asbaha salatan yang lebih mirip salatnya bi Rasulillah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hada dari orang ini. Akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i bi isnadin sahih dengan sanad yang sahih. Ini namanya hadis mubham. Di sini ada kata-kata fulan. Ada seseorang fulan. Dia panjang ketika sholat duhur, kemudian lebih pendek di sholat asar, kemudian lebih pendek lagi di sholat maghrib. Isya juga dia sedang, subuh panjang lagi sholatnya. Itu seperti hadis sebelumnya. Nah, sholatnya Nabi itu seperti itu. Kemudian kalau ada yang bertanya, mana yang lebih afdal? Baca ayat yang panjang-panjang, tapi ngutip dari satu surat, artinya tidak selesai satu surat, ataukah baca surat pendek tapi selesai. Itu di fikih dibahas lebih baik, tapi ini babnya lebih baik ya, bukan keharusan. Lebih baik baca yang surat pendek tapi selesai daripada mengutip dari satu ayat panjang seperti itu tapi tidak selesai. Ya, itu perinciannya seperti itu ya. Jadi grafiknya maghrib sendirian. Pokoknya maghrib sendiri itu pendek. Dari duha sampai belakang ini sudah dipermudah dan diringkas oleh Bu Nida. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke hadis setelahnya. Wan Jubair bin Mut'aim dan diriwayatkan dari sahabat Jubair bin Mut'aim radhiyallahu anhu. Qalah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca fil maghribih di salat maghrib bitur dengan salat at-tur. Tur wa kitabim mastur fi raqtin mansyur seperti itu. Jadi di salat maghrib kata Jubair bin Mut'aim Rasulullah membaca at-tur. Wa an Abi Hurairah muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi yaqra'u membaca fi salatil fajri di salat subuh yaumal jum'ah di hari Jumat alif lam mim tanzil as-sajadah. Wahal ata 'alal insani hinum minad dahri. Wahal ata. Jadi membaca dua surat yang agak panjang yaitu sajadah dan surat setelahnya. Muttafaqun alaih. Jadi seperti itu ya. Cuma karena di sajadah ini ada sujud tilawah, maka sebaiknya memberitahu sebelum sholat imam menoleh sebentar ke makmum bahwa saya akan baca sajadah. Nanti ketika ada sujud tilawah, kalian ikut ya. Seperti itu. Ini untuk mengajari siapa masyarakat juga dengan sujud tilawah. Ya, intinya seperti itu. Intinya untuk memperkenalkan agama ini, jangan sampai
sesuatu yang tidak prioritas kemudian dipaksakan. Maksudnya seperti apa? Seperti yang sunnah-sunnah. Sunnah itu kan nggak prioritas gitu ya. Jadi jangan terlalu kekeh dengan yang sunnah-sunnah, kemudian memiliki efek kepada masyarakat eh, bahwa agama ini rumit, agama ini sulit, agama ini ribet. Jangan sampai. Tapi kita sebagai muslim adalah agen-agen untuk memperkenalkan bahwa agama Islam ini mudah, agama Islam ini rahmah, dan agama Islam ini tidak sulit dipraktekkan. Seperti itu ya. Kita lanjut sedikit sedikit lagi. Walid Tabrani. Dan ada riwayat dari Imam At-Tabrani min hadis Ibnu Mas'ud. Dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud ada tambahan berbunyi yudi mudzalikah. Jadi Nabi membaca alif lam mim sajadah dengan hal ata'alal insan itu secara kontinu dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Jadi riwayat Abu Hurairah hanya mengatakan bahwa Nabi ketika sholat subuh hari Jumat, sholat subuh hari Jumat, jadi pagi Jumat itu, subuh di hari Jumat, bukan Jumatnya ya, bukan sholat Jumatnya, tapi subuh di hari Jumat itu membaca sajadah. Dan kata Ibnu Mas'ud, wa yudi mudalik. Dia continue, Nabi continue, terus menerus, atau sering lah, tradisi. Tradisi itu kan berarti berlangsung secara terus menerus. Tapi ya tadi, kalau memang makmumnya awam, harus ngasih tahu dulu. Ya. Atau memang makmumnya sudah kenal bahwa di masjid itu atau imam itu nggak apa-apa. Itu begini-begini. Kayak di Temboro di Jawa Tengah itu ada pondoknya Jamaah Tabligh. Temboro itu ada pondok yang memang punya tradisi ketika taraweh itu menghatamkan Al-Quran. Itu pun tidak dibuka secara umum. Maksudnya yang tarawih hataman Quran itu pakai kelambu, pakai pembatas itu, semacam pembatas. Jadi yang mau gabung silahkan gitu. Mau gabung silahkan. Dan di pembatas itu nanti yang makmum juga enggak seluruh santri Temboro. Santrinya kan ribuan. Paling yang makmum puluhan orang. Puluhan. Jadi kalau hataman itu, kalau sholatnya ala NU gitu ya, tarawihnya 20 rakaat, ya berarti sekali berdiri ada yang 1 juz, kayak gitu. Ada yang 2 juz, mungkin seperti itu. Saya pernah ikut sholatnya Habib Umar itu, beliau 1 juz, tapi dibagi 2 berarti separuh juz gitu ya. Itu kaki saya di malam pertama itu gemeteran. Kayak orang mendaki gunung itu kan gemetar. Dulu ketika mendaki Tursina itu gemetar. Di hari pertama gemetar, di hari kedua gemetar. Itu sampai sakit semua gitu kan. Betis sakit, kaki sakit. Tapi di hari ketiga itu udah mulai nyaman. Biasanya begitu memang tradisinya. Kalau membiasakan sesuatu yang belum terbiasa. Baik, kita baca satu hadis lagi, kemudian membaca soal yang masuk, pertanyaan yang masuk. Wan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Hudzaifah qala,
Hudzaifah berkata, "Shallaitu ma'an Nabi." Saya salat bersama Nabi. Fama marrat bihi ayatun. Nabi tidak lewat di satu ayat rahmatin, ayat tentang rahmat Allah, illa waqafah indaha yas'al, kecuali Nabi berhenti sebentar kemudian meminta rahmah Allah. Wala ayatu adzabin, dan tidaklah lewat Nabi dalam bacaan ayat tentang azab illa ta'awwadza minha, kecuali Nabi akan minta perlindungan minha dari azab tersebut. Seperti itu ya. Jadi di sela-sela ayat itu boleh berhenti untuk berdoa sesuai dengan ayat. Kalau ayat tersebut berbicara tentang surga misalnya, kita boleh berhenti sejenak kemudian minta surga. Ayat tersebut berbicara tentang siksa neraka misalnya, kita boleh berhenti sejenak minta perlindungan dari siksa api neraka. Kayak gitu ya. Tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Bahkan seperti yang saya bilang, menjawab wahing saja, asyib gitu ya. Ada orang wahing, itu boleh. Meskipun tidak boleh memakai doa yang biasa. Yang biasa kan, yarhamukallah, pakai kaf kan. Tapi dirubah, yarhamuhullah. Yarhamuhullah. Pakai domir namanya. Bukan pakai mukhotob. Boleh ya. Yarhamuhullah. Kalau perempuan, yarhamuhallah. Boleh. Walaupun nggak harus. Apalagi berdoa, meminta. Minta dan berdoa. Akhrajahul khamsah, hadis ini dikeluarkan oleh 5 imam wa hasanahu Tirmidzi, dan dianggap hadis hasan oleh Imam Tirmidzi. Ini ternyata di Jepang juga menghatamkan Al-Quran. Ya boleh gitu ya. Asalkan tidak kemudian memberatkan makmumnya dan makmumnya sama-sama faham bahwa memang di situ hataman Quran. Dan perlu sesekali misalkan diliburkan, jangan hataman terus. Karena takutnya dipahami oleh orang non-muslim, berarti Islam itu kalau kalau Ramadan ada yang namanya tarawih, dan di tarawih itu ngatamin Quran. Nanti kan ada asumsi seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam ya Bu Nida. Ya Afan, yang tadi kategori sedang itu berarti dari alail ke atas sampai mana tuh kira-kira kalau misalnya sedang? Yang sedang ya. Yang pendek saya yang ingat dulu, dari wadduha ke belakang. Terus yang Dua sedang sampai nanti anas saya gitu ya lihat berarti. lagi. Ya, itu masuk pendek. Tapi di sholat maghrib gitu. Kayak gitu. Kalau yang panjang, Ibu pernah dengar? Ayat yang sedang dari Al-Lail memang ya? Enggak, ini asumsi saya aja karena kan sebelum Oh, aduh iya aduh ya. itu alail kan. Iya. Jadi dari wadduha itu pendek ya. Sampai ke belakang, sampai ke mana? Ke Anas. Kalau yang sedang, nanti saya lihat lagi.
Mungkin yang sedang kan tadi dikatakan kalau asar Nabi separuhnya zuhur. Berarti yang kisaran 25 ayat. Karena kalau zuhur Nabi 50 ayat membaca sajadah kan. Asar separuhnya zuhur. Begitu juga dengan isya. Isya dengan asar itu sama bacaannya separuh. Oh, bahasanya apa tadi? Wasatul mufassal. Sedangnya yang mufassal, yang patah-patah. Tapi mungkin Mungkin ini sebelum relevan, Afan Ustadz, ya, yang tadi pembahasan bahwa, relevan gimana? ya maksudnya tadi pembahasan bahwa kayak jangan sampai yang sunnah ini kemudian memberatkan dan akhirnya jadi syiar yang jelek untuk agama Islam. Itu mungkin lebih relevan kalau misalnya masjidnya itu masjid yang di tengah masyarakat gitu ya. Maksudnya nggak masjid-masjid kampung atau nggak Ya, masjid-masjid di betul. Jepang yang di tengah masyarakat gitu. Karena kalau misalnya kayak masjid yang di dalam pesantren yang memang isinya bukan Ya, orang awam gitu, betul. mereka Iya, pasti mau menerapkan sesuai sunnah dan panjang-panjang biasanya kan kalau di. betul. Iya, ya memang disesuaikan dengan apa? Dengan warganya, dengan makmumnya. Jadi apa namanya? Makmum itu iya tadi betul itu. Kalau di pesantren, apalagi pesantrennya pesantren tahfidz misalkan, si imam juga perlu apa namanya takrir, mengulangi hafalannya, maka boleh-boleh saja. Maka kalau warganya warga awam, warga umum, maka itu harus mempertimbangkan kata Nabi, fa inna fihi mudha'if wal marid wa dzil hajah. Jadi di hadis yang lain tuh Nabi lebih merinci lagi. Karena makmummu itu ada yang dhaif. Dhaif itu anggaplah lansia gitu ya. Ada makmum lansia. Terus ada makmum yang marid, yang sedang tidak sehat, kurang fit. Dan Nabi nyebutin kategori ketiga wadzil hajah. Makmum yang punya hajat. Dia memang usai sholat sebentar. Nanti setelah ini langsung kemana gitu. Ke toko beli apa. Atau nanti setelah ini saya mau ke kamar mandi kan ada. Jadi Nabi sampai mendetailkan seperti itu. Makmum kita itu ada yang lansia, dhaif, ada yang marib, ada yang sedang sakit, dan ada yang dzil hajah. Ada yang memang punya keperluan mendesak. Dia nyempet-nyempetin bermakmum, setelah sholat ingin segera langsung cabut kayak gitu. Jadi seperti itu. Berarti makmum itu memang diperhatikan betul oleh Rasulullah dan diperintahkan agar diperhatikan. Jadi sampai urusan ibadah gitu ya, yang sebenarnya itu urusan dengan Allah, tapi Rasulullah masih memperhatikan kondisi sosial, kira-kira begitu. Betapa agama ini agama yang peduli terhadap urusan sosial. Mungkin Ustaz Muhlisin masih gabung, mau nambahkan Ustaz Muhlisin. Ini sudah off beliau. Baik, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, kita cukupkan ya. Ibu Nida, masih ada, Bu. Tidak Baik, Ustadz, kita jazakumullah khairan. cukupkan. Nah, ya, sih baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kesehatan, bisa berjumpa kembali di pertemuan mendatang. Kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'mat mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنى نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد المفاتح لما ولد الخاتم لما سبقنا في الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين وفهم الملائكة. آمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها وسهلتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك آباء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Kiranya cukup, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.